Halo teman-teman, balik lagi di channel Main dan Belajar Yuk. Hari ini kita akan melanjutkan review mainan yang kemarin belum selesai, ya. Di sini kita akan bermain dan juga sambil belajar tentunya, mengenal macam-macam kendaraan, hewan, profesi, dan juga mainan seru lainnya. Jadi, buat kalian yang belum subscribe, tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian dapat notifikasi kalau aku upload video baru. Dan biar kita bisa belajar bareng. Oke, let's go! Wadidaw, lihat teman-teman, ada mainan mobil polisi luar negeri. Coba perhatikan wajah bagian depan mobil polisi ini. Seringkali di sana ada pagar besi hitam tebal yang menonjolkan. Itu bukan sekadar hiasan supaya terlihat gagah loh. Itu namanya push bar atau palang pendorong. Besi ini gunanya supaya mobil polisi bisa jadi pendorong super. Kalau tiba-tiba ada mobil warga yang mogok di tengah jalan dan bikin macet, Pak Polisi tidak perlu memanggil truk derek. Mobil polisi akan menempelkan besi depannya itu ke belakang mobil yang mogok, lalu dorong. Mobil yang rusak itu bisa didorong ke pinggir jalan dengan mudah tanpa membuat mobil polisinya lecet atau penyok. Jadi, mobil polisi itu kuat sekali. Dia siap menggendong atau mendorong mobil lain yang sedang kesusahan di jalan raya. Siapa di sini yang cita-citanya jadi polisi? Jangan lupa like dulu videonya ya. Hehe. Terima kasih teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman, ada mobil ambulans. Kalian pasti hafal suara ambulans kan? Nguing, nguing. Tapi coba deh dengarkan lebih teliti. Ternyata lagu sirina ambulans itu bisa berubah-ubah, Bro. Kadang suaranya panjang dan santai. Wiu, wiu. Itu tandanya dia sedang bilang ke mobil lain, "Minggir dong, aku mau lewat." Tapi kalau jalanan macet parah atau sedang di lampu merah, suaranya berubah jadi cepat dan galak. Tot, tot, wiu, wiu, wiu. Itu tandanya dia sedang berteriak, "Awas, awas, cepat buka jalan, ini darurat sekali." Jadi, ambulans itu seperti punya banyak bahasa untuk berbicara dengan mobil-mobil lain di jalan raya. Siapa di sini yang punya mainan mobil ambulans juga? Coba angkat tangannya. Oke, kita lanjut lagi ya. Wadidaw, ini ada mainan kereta api Thomas teman-teman. Kalian pasti kenal Thomas, si kereta biru nomor 1 kan? Tapi tahukah kalian kenapa tubuh Thomas terlihat pendek dan gemuk, tidak panjang seperti temannya si Gordon? Itu karena Thomas adalah jenis tank engine. Bedanya, kalau kereta besar harus menarik gerbong khusus di belakang hanya untuk membawa air, Thomas itu spesial. Thomas membawa persediaan airnya di dalam kotak persegi yang ada di samping badannya, alias tangki. Ini mirip seperti kalian yang membawa botol minum di dalam tas sekolah. Jadi, Thomas tidak perlu repot-repot menarik gerobak air di belakangnya. Karena itulah Thomas badannya pendek, lucu, dan bisa lari lebih lincah dan gesit kemana-mana. Siapa di sini yang punya mainan kereta api Thomas juga? Yuk, like dulu videonya. Terima kasih teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman, ada mainan mobil truk pemadam. Kalian pasti tahu kalau truk pemadam kebakaran itu membawa tangki air besar di punggungnya untuk menyemprot api kan? Tapi pernahkah kalian berpikir bagaimana kalau air di tangkinya habis saat api masih menyala? Apakah dia harus pulang dulu? Ternyata tidak perlu. Truk pemadam itu hebat sekali. Dia punya selang besar yang berfungsi seperti hidung gajah atau sedotan raksasa. Kalau airnya habis, Pak Petugas bisa menculupkan selang itu ke sungai, danau, atau bahkan kolam renang di dekat situ. Mesin truknya akan menyedot air itu dengan cepat, slurp, dan langsung menyemprotkannya lagi ke api. Jadi, truk pemadam adalah pahlawan yang tidak akan kehabisan peluru air karena dia bisa minum dari mana saja. Siapa yang cita-citanya jadi petugas pemadam kebakaran? Jangan lupa like dulu videonya ya. Terima kasih teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman, ada mobil transparan. Bagian dalam mobil ini
Terlihat seperti ada roda atau gear yang berputar ketika mainannya dihidupkan. Ini seperti mobil konsep masa depan. Coba bayangkan, kalau kalian naik mobil, tapi ayah tidak duduk di kursi depan memegang setir. Loh, kok bisa? Mobil masa depan itu adalah robot pintar. Dia tidak butuh setir dan pedal gas. Yang paling asik, kursi depannya bisa diputar menghadap ke belakang. Jadi, naik mobil masa depan itu rasanya bukan seperti naik kendaraan, tapi seperti sedang bersantai di sofa rumah yang bisa jalan-jalan sendiri. Siapa di sini yang pengen punya mobil canggih juga? Yuk, like dulu videonya. Terima kasih teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya. Wadidaw, ada mainan mobil truk ekskavator lagi teman-teman. Pernah nggak kalian melihat truk besar yang punya tangan panjang di atasnya? Itu namanya truk ekskavator. Bayangin, truk ini seperti robot yang sangat kuat. Dia nggak punya bak untuk membawa pasir, tapi dia punya lengan besi yang panjang dengan sendok raksasa di ujungnya. Sendok itu disebut bucket. Tugasnya sangat hebat. Dengan tangan robotnya, dia bisa menggali tanah yang keras, mengangkat batu besar, dan membuang tanah itu ke tempat lain. Suaranya menderu, vroom, krek, krek, saat dia sedang bekerja membuat lubang untuk kolam renang atau membangun gedung tinggi. Jadi, truk ekskavator adalah pahlawan pembangunan yang punya tangan robot super kuat. Siapa di sini yang punya mainan truk ekskavator juga? Jangan lupa like videonya ya. Terima kasih teman-teman. Yuk kita lanjut. Wadidaw, ini ada mainan prajurit tentara teman-teman. Kalian pasti tahu bapak tentara yang gagah kan? Coba perhatikan baju seragam mereka. Warnanya coret-coret campuran hijau, coklat, dan hitam. Namanya baju loreng. Tahukah kalian? Baju itu bukan sekadar hiasan loh. Baju itu adalah jubah ajaib supaya mereka bisa meniru bunglon. Indonesia punya banyak sekali hutan lebat. Nah, kalau bapak tentara memakai baju loreng itu lalu masuk ke dalam semak-semak hutan, tubuh mereka akan menghilang. Warnanya menyatu dengan daun dan batang pohon, sehingga sulit sekali dilihat oleh mata. Kadang, mereka juga mencoret wajahnya dengan cat hijau dan menaruh rumput di helmnya supaya benar-benar tidak terlihat. Jadi, tentara Indonesia adalah jagoan petak umpet nomor 1 yang menjaga negara kita dari balik semak-semak tanpa ketahuan. Siapa di sini yang cita-citanya jadi tentara? Yuk, like dulu videonya. Terima kasih teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman, ada mainan mobil bus sekolah. Coba kalian perhatikan bus sekolah di film kartun atau di jalan raya. Hampir semuanya berwarna kuning kan? Kenapa tidak merah atau biru saja ya? Ternyata warna kuning itu dipilih karena mata manusia paling cepat melihat warna kuning. Bahkan saat hujan deras, berkabut, atau saat hari mulai gelap, warna kuning bus sekolah tetap terlihat menyala terang dari kejauhan. Jauh lebih terang daripada warna merah. Karena warnanya mencolok, mobil-mobil lain di jalan akan langsung sadar. Wah, ada bus sekolah. Aku harus hati-hati karena ada adik-adik mau menyeberang. Jadi, bus sekolah memakai warna kuning bukan karena dia suka pisang, tapi supaya dia terlihat jelas dan bisa menjaga kalian tetap aman di jalan. Siapa di sini yang ke sekolah diantar jemput juga? Jangan lupa like dulu videonya ya. Terima kasih teman-teman. Wadidaw, ini ada mainan mobil polisi teman-teman. Kalian pasti tahu mobil polisi yang bunyinya wing 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 kan? Tapi ada satu rahasia di dalam mobil ini yang unik. Coba bayangkan kalau kita duduk di kursi belakang mobil polisi. Ternyata pintu mobil bagian dalamnya itu tidak ada gagangnya loh. Mobil ini dirancang khusus supaya pintu ajaibnya tidak bisa dibuka dari dalam. Jadi, kalau penjahat sudah ditangkap dan dimasukkan ke belakang, mereka tidak bisa membuka pintu dan melarikan diri. Selain itu, ada pagar besi di antara kursi depan dan belakang supaya penjahat tidak bisa mengganggu Pak Polisi yang sedang menyetir. Jadi, mobil polisi adalah penjara berjalan yang pintunya cuma bisa dibuka dari luar oleh Pak Polisi. Siapa di sini yang cita-citanya jadi polisi? Yuk, like dulu videonya. Terima kasih teman-teman.
Wadidaw, lihat teman-teman, ada mainan mobil truk tangki. Coba lihat truk yang satu ini. Punggungnya tidak kotak seperti kardus, tapi bulat dan lonjong. Namanya truk tangki. Tahukah kalian, truk ini sebenarnya adalah sebuah botol minum raksasa yang diberi roda. Kenapa bentuknya bulat? Karena tugasnya membawa benda cair, seperti air, susu, atau bensin. Kalau bentuknya kotak, nanti cairan di dalamnya susah dikeluarkan sampai habis karena tersangkut di pojok-pojoknya. Dengan bentuk bulat, isinya bisa meluncur keluar dengan lancar sampai tetes terakhir. Di dalam perut bulatnya itu, airnya bergoyang-goyang, biur, biur, setiap kali truk berjalan melewati polisi tidur. Jadi, truk tangki adalah pengantar air minum super besar yang berjalan keliling kota. Siapa di sini yang pernah lihat mobil truk tangki? Jangan lupa like dulu videonya. Hehe. Terima kasih teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman, ada mainan bajai. Pernah nggak kalian lihat kendaraan berwarna oranye atau biru yang rodanya cuma ada 3? Namanya bajai. Ada satu rahasia unik tentang bajai. Meskipun dia punya atap dan kursi penumpang seperti mobil, sebenarnya bajai itu adalah adiknya sepeda motor. Coba deh intip pas supirnya. Dia tidak menyetir pakai setir bundar seperti mobil loh, tapi dia menyetir pakai stang panjang persis seperti motor. Bedanya, kalau motor biasa cuma bisa boncengan berdua, bajai itu motor kuat yang menggendong rumah kecil di punggungnya. Makanya, kalau naik bajai, badannya agak bergetar tapi kita aman dari hujan dan panas. Jadi, bajai adalah motor sakti yang membawa rumah-rumahan berjalan keliling kota. Siapa di sini yang pernah naik bajai? Yuk like dulu videonya. Hihi. Terima kasih teman-teman. Itu dia mainan kita hari ini, teman-teman. Gimana? Seru kan? Bisa mengenal macam-macam kendaraan dan juga profesi? Kalau kamu mau lihat video aku selanjutnya, pastikan kamu udah subscribe channel ini ya. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, biar kamu tahu kalau ada video baru dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.